Tidak ada yang boleh mengganggu masjid ini. Siapapun dia, tidak ada yang boleh mengganggu masjid ini. Siapapun dia, itu sekali. Tak ada yang boleh mengganggu masjid ini. Siapapun yang mengganggu akan berlawanan dia. Allahu Akbar. Saya tak takut yang lain-lain. Silakan yang punya iman ikut, yang tidak punya iman pulang. Setuju? Setuju. Atas seizin Allah dan kita bersujud kepada Allah. Rasulullah pernah berjanji kepada umatnya akan memberikan syafaat kepada kita semua bagi umatnya yang rajin bersalawat. Tadi sudah diuraikan oleh khatib kita. Saudara-saudara saya tidak memperpanjang kalam. Saya ingin menanyakan, karena datang saya kemari, yang pertama kebetulan hari Jumat, saya sholat Jumat karena wajib bagi saya sholat Jumat di hari Jumat. Yang kedua, saya ingin menanyakan kepastian karena saya tidak tahu kenapa masjid ini akan dibongkar. Berikan kepastian ini. Yang pastinya, yang pertama adalah ulama. Ulama harus memberikan tahu, memberikan kejelasan. Kenapa masjid ini berdiri di sini? Dan kalau ada 40 kakak yang bernaung di masjid ini dan menjadikan dia kewajiban, masjid ini tak boleh diganggu. Ada juga yang mengatakan masjid ini boleh dibongkar apabila masjid ini digunakan untuk maslahat umat. Ada juga yang mengatakan bahwa masjid ini adalah wakaf, berhenti dia. Inilah negara kita, negara hukum. Tidak boleh saya nanya. Saya selaku umaroh, apapun akan saya lakukan. Tapi umat ini juga harus tahu. Tapi saya ingin mendengar kepastian ini dari ulama. Tadi saya mengundang MUI kita, MUI Kota Medan. Kebetulan beliau ada kegiatan Jumat di Stabat. Saya minta wakilnya mungkin Dokter MUI itu menjadikan panutan fatwanya. Kalau kita menjadikan umat Rasulullah, itulah amanah salah satunya ulama ini sebagai wakil dari Rasulullah yang turun-menurun. Tapi kalau MUI ini tak bisa lagi memberikan jawaban seperti itu, nanti umaroh akan sembarangan mengambil langkah. Makanya ulama dan umaroh tak boleh berpisah. Fatwa-fatwanya itulah umaroh yang menjalankan. Untuk itu saya ingin mendengar kepastian. Saya juga mengundang nanti Pak Liansah. Beliau adalah MUI Sumatera Utara, sekjennya. Saya ingin pendapat. Nanti yang ketiga, saya kepingin mendengar siapa yang tahu secara pasti. Jangan berbohong. Pastikan
sehingga saya tahu saya mengambil langkah apa. Terima kasih saudara-saudara saya, semoga Allah selalu melindungi kita dari dosa-dosa, nafsu-nafsu yang sulit kita bendung karena setan, dan itu memang tugas setan. Silakan yang pertama tadi yang saya inginkan, Bapak siapa? Dr. Hasan Maksum. Al-Maksum. Dr. Hasan Maksum. Dr. Maksum, silakan. Ini boleh curiga. Oh iya. Curiga. Sini berapa? Ya, Pak. Sini ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata waz zakah wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Yang sangat terhormati tentunya orang tua kita, pimpinan kita yaitu Pak Gubernur Sumatera Utara yang berada bersama kita pada hari ini. Kemudian rekan kami dari DPM Kota Medan, Kiai Zulfikar Hajar, beliau adalah Ketua Komisi Dakwah. Kemudian ada Dr. Haji Ardiansyah, LCMA, Sekjen MUI Sumatera Utara. Kemudian khatib kita tadi, dan kita semua tentunya yang dirahmati Allah dalam kesempatan ini. Bapak saudara rahmatullah, sebagaimana permintaan dari Pak Gubernur tadi, bagaimana peran MUI, dan kalau ada fatwa tentang masjid wabil khusus masjid ini, ya bagaimana kira-kira fatwa dari MUI Kota Medan yang merupakan MUI yang membawahi wilayah Kota Medan sekitarnya ini. Kepada Pak Gubernur kami sampaikan bahwa proses Masjid Ahmad Soetarahim ini dari sisi penyelesaian ini memang sudah lama. Di MUI berulang-ulang kita adakan pertemuan. Pertemuan pertama dahulu kita sepakat bahwa tidak ada tindakan sebelum ada kesepakatan dalam rapat musyawarah yang disepakati. Sebelum ada kata mufakat untuk itu dulu. Nah lalu itu ditandatangani, kami pun ketika itu sudah merasa countdown lagi dulu ya saat itu. Tiba-tiba berdiri masjid sebelah. Ini Pak, ini masalah awalnya. Awalnya setelah ada sebelumnya setelah ada kesepakatan tadi, lalu diadakan peresmian groundbreaking waktu itu ya, groundbreaking dihadiri oleh Direktur Utama Perumnas. Ketika itu disampaikan bahwa Masjid Amal Silaturahim tidak akan dipindah, bahkan akan diperindah. Itu ketika itu. Sayangnya memang ungkapan ini secara lisan. Pak Ketua Profesor Hatta waktu itu hadir di situ. Dia sampaikan langsung kepada saya, dan saya masih aktif sebagai sekretaris umum ketika itu disuruh mengkonsep surat. Apa isi surat itu? Ucapan terima kasih kepada Perumnas yang telah begitu luar biasa memberikan apresiasi, bukan saja tidak dipindah, bahkan akan diperindah, kan begitu. Waktu itu kita berikan surat itu saya yakin sama Pak Ahmad juga ada ya, surat apresiasi kita itu. Nah setelah surat apresiasi itu keluar, tiba-tiba kita dengar ada pembangunan itu di seberang. Nah lalu kembali kita laksanakan rapat di MUI Kota Medan, lagi-lagi ya menyepakati agar tindakan-tindakan yang tidak produktif jangan dulu diambil. Itu kita khawatir nanti benturan umat akan terjadi, benturan kepentingan akan terjadi. Itu yang kita inginkan ketika itu. Nah, lalu karena berlarut-larut muncullah surat dari Perumnas bahwa karena tidak jadi dipindah, bersikukuh kita tidak mau pindah, udah masjid yang baru kami tarik kembali gitu. Ya. Suratnya pun ada resmi itu, sudah itu kami tarik kembali. Nah, ketika ada ungkapan menarik kembali surat resmi, lalu mereka minta lagi untuk diadakan mediasi melalui Pemko Medan ketika itu. Berulang-ulang saya ikut rapat bersama pemerintah Kota Medan dan Polresta Medan ketika itu.
Saya kira 4-5 kali ada. Terakhir kunjungan ke sini, tim itu ya, kunjungan ke sini melihat keberadaan itu. Nah, sampai di sana tidak juga tuntas, baru masuk proses ke hukum ketika itu. Mereka mohon melalui pengadilan agama ya, mohon kepada agama untuk menuntaskan, karena memang dalam bahasa Undang-Undang 4 Nomor 41 Tahun 2004 itu menyatakan bahwa kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan wakaf secara musyawarah untuk mufakat, maka dilaksanakan mediasi. Mediasi sudah, musyawarah mufakat tidak ketemu, mediasi sudah melalui MUI. Yang ketiga melalui jalur hukum, kan gitu. Nah, mungkin langkah itu yang mereka tempuh ketika untuk menuntaskan ini. Nah, maka muncullah putusan dari pengadilan agama itu. Jadi Bapak Gubernur, untuk fatwa MUI sendiri itu tidak ada khusus untuk masjid ini. Memang kita ada mengeluarkan fatwa tahun 2011 ya, 2011, bahwa seluruh lahan yang direlakan didirikan di atasnya masjid, maka otomatis lahan itu menjadi wakaf. Itu sudah kita keluarkan waktu itu. Tapi jauh sebelum kasus ini terjadi, jauh gitu ya. Nah, jadi bukan karena kasus ini ada maka itu, karena kasus ini kita 2000 iya. Iya, maksudnya yang ini, yang setelah ini 2016 ya. Jadi jauh sebelumnya, bukan ada hubungan dengan saya tadi kan pertanyaan Pak Gubernur, ada tidak fatwa tentang apa? Kalau hubungan dengan ini tidak ada. Fatwa langsung hubungan dengan Ahmad Sultan tidak ada. Fatwa itu jauh sebelumnya, di 11. Jadi saya kira ini penjelasan kami dari DPI Kota Medan. Intinya adalah kita mengajak semua kita, memang kalau kita merujuk kepada ayat yang tadi, mohon izin Ustaz, ayat ini saya baca ini agak perfeksi dalam Ustaz. Wabima rahmatin Allah lintalahu, karena rahmat kasih sayang Allah telah kita ini bisa menunjukkan sifat kelemah lembutan, kan begitu. Dan alhamdulillah kita selama mendidik. Walaupun tafadhal qalil qalb lam fatu min hawli. Tapi kalau kita fadl keras, kasar, bentak sana bentak sini, kalau sana kalau sini, ya mungkin orang juga tidak suka. Artinya apa? Kita ingin mengajak bersama umat ini kesejukan, dan itu kita lakukan selama ini. Saya tulis kawan-kawan ini, itu kita lakukan. Hanya saja memang kalau gaya seperti itu tidak bisa, ya kepada istri saja pun kata Allah, kalau tak mau istri itu gaya-gaya yang mau menusuk, wa'idhunna, tak mau wa'idhunna fil madji, tak mau juga wadribuhunna. Ada proses, dan proses itu kita lalui. Ya, ditegur tak mau, dipisah tempat tidur tak mau, ya pukul lah, dengan pukulan mendidik. Ini pun kita ingin mendidik sebetulnya. Kita ingin mendidik ini. Kita lakukan ini karena kita ingin mendidik pihak-pihak yang kira-kira mungkin ya tak begitu paham lah tentang persoalan masjid ini. Itu yang kita pandang. Jadi Pak Gubernur, mohon izin Pak Gubernur, itu yang dapat disampaikan atas nama DPI Kota Medan. Harapan kami kepada Pak Gubernur, mungkin nanti saya akan sampaikan dengan Bapak Muhammad Hatta, bisa kita komunikasi lebih intens setelah hari ini dalam kaitan keberadaan Masjid Amal Silaturahim. Itu ya Pak Aban yang dapat disampaikan. MUI Medan setuju tak yang pindahkan? Ya, kalau kita berprinsip tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kenapa? Karena prinsip-prinsip dari fikih itu masih kita perpegangi, ya. Bahwa ketika bisa dimakmurkan, seperti Pak Gubernur tadi juga, ya ketika dimakmurkan ada jamaahnya di sini ramai, ya tidak, belum ada alasan tetap fikih untuk pindah. Ya, ini saya kira prinsip itu masih kita pegang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Qala Allah ta'ala wa anna al-masajida lillah. Thumma qala ta'ala innama man amru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Mukarram wa muhtaram Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang sama kita muliakan, para alim ulama hadir bersama kita dalam sholat Jumat di bulan Maulidur Rasul ini,
Bapak-bapak jamaah Masjid Amal Silaturahim yang dimuliakan Allah, begitu juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, sebelum tadi berangkat kemari, izin Pak Gubernur, saya sudah menyampaikan kepada Ketua Umum bahwa saya akan hadir dalam pertemuan dengan jamaah di Masjid Amal Silaturahim. Maka beliau berpesan, dan memang ini adalah pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara sejak dulu, bahwa masjid dimanapun tidak boleh digeser, digusur, dan dipindahkan dengan alasan apapun. Sejak tahun 1983, Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, ketika itu Kiai Haji Hamdan Abbas ketua umumnya, telah mengeluarkan fatwa bahwa masjid yang dibangun di atas tanah, maka tanah dan bangunannya adalah wakaf. Karena dia wakaf, maka bukan lagi milik makhluk, tapi milik Allah. Berdasarkan firman Allah, wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jadi kepemilikannya bukan lagi kepemilikan makhluk, tapi berpindah kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau memindahkannya, minta izinnya bukan kepada gubernur, bukan kepada presiden, tapi kepada Allah. Itulah logika yang dibangun oleh Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Dan alhamdulillah tahun 2014 dalam ijtima' ulama se-Indonesia dikukuhkanlah fatwa ini sebagai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 54, bahwa setiap tanah yang dibangun di atasnya masjid maka berstatus wakaf. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin sampaikan kepada Pak Gubernur poin lain, masih berkaitan dengan Masjid Amal Silaturahim, bahwa saat sekarang ini MUI Pusat sedang bekerja untuk menindaklanjuti laporan kepada Majelis Ulama di pusat berkaitan dengan Masjid Amal Silaturahim ini. Dan kita juga di MUI Sumatera Utara pernah ditanyakan, hanya saja MUI Sumatera Utara tidak pernah bersentuhan langsung dengan Masjid Amal Silaturahim ini dari prosesnya sejak dahulu, karena memang penanganannya diikuti secara intens oleh MUI Kota Medan. Kita percaya dengan MUI Kota Medan akan dapat menuntaskan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tidak pernah sekalipun Perumnas itu mengajak berdiskusi MUI Sumatera Utara, itu setahu saya sebagai sekretaris umum. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah jelas. Alhamdulillah. Saya pun sudah tidak ragu-ragu. Karena pun kalau saya harus meninggal, nanti yang menyolatkan saya saudara-saudara saya. Memang benar adanya bahwa ini bukan wewenangnya gubernur, tapi saya akan panggil siapa pejabat wali kota Medan atau wali kotanya yang berkompetensi di bidangnya. Juga MUI Medan ini harus bertanggung jawab. Jangan biarkan umat ini mengambil langkah masing-masing. Takbir! Allahu Akbar! Dari dulu jangankan yang lain, sholat saja ada imam, ada yang mengatur di situ. Dan MUI Medan bertanggung jawab dengan itu. Saya akan segera lakukan ini. OPD yang hadir di sini siapa?
Kira tidak lanjut. Tidak ada yang boleh mengganggu masjid ini. Siapapun dia, sebelum selesai tuntas. Saya minta maaf bukan mengecilkan kota Medan, tapi ini harus diambil, ditarik ke atas. Undang semua, kita bicara siapa pengembangnya ini. Saya ingin tahu siapa pengembangnya. Semua ada aturan main. Jangan seenaknya. Terima kasih saudara-saudaraku. Saya kepingin bahwa kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Muslim. Kita punya aturan yang jelas. Tetapi kita juga tak boleh diganggu. Karena ujung-ujungnya nanti bunyinya kata guru saya jihad. Kalau sudah jihad, tak ada pikiran lain. Jangan sampai ada ucapan kata-kata jihad. Semua bisa diselesaikan di dunia ini. Saya percaya. Terima kasih saudara-saudara saya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang boleh mengganggu masjid ini. Saya Gubernur Sumatera Utara. Ini kata-kata Gubernur Sumatera Utara. Sebelum diselesaikan secara pasti. Terima kasih. Tadi ada yang tunjuk tangan. Silakan berbicara. Oh Najir, ini Pak Najir. Orang bisa berteriak, boleh. Perkenalkan nama saya ya, Nasir dari masjid ini. Bapak kembali Pak, Bapak kembali. Saya mana soal kecil. Terus kasih jalan. Isi jalan. Pak aja tetap bisa. Perkenalkan nama saya ya, Nasir dari Masjid Amal Silaturahim. Saya tinggal di Medan area. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Pertama tadi Sekretaris MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa ini sudah diserahkan kepada MUI Medan, maka MUI Sumatera Utara tidak mengambil peran lagi. Itu salah. Kita sudah pengalaman dari mulai Jalan Timur, dari Hotel Emirat, ya, Harakunto sampai ke Takwa Polonia. Ya, di Hotel Emirat itu fatwa MUI Medan itu salah, sehingga masjid habis diratakan dengan tanah. Multatuli digusur habis rata dengan tanah. Fatwa MUI Medan. Jadi tolong MUI Sumatera Utara ambil alih ini. Ikuti. Satu. Kedua, kami di masjid ini sudah ketemu dengan ahli waris. Sudah ketemu ahli waris bahwa ini wakaf. Ada saudara yang membanggakan menjual, itu betul. Jadi Afan, surat dokumennya ada pada Afan semua. Kami bertemu dengan ahli waris, bersumpah dia bahwa ini adalah wakaf. Jadi Pak Gubernur nggak usah sanksi sekali lagi bahwa ini adalah wakaf. Ya. Kami yang sudah berjuang dari mulai Multatuli, Jalan Timur, Emirat Garden, sudah puas dengan ini. Ini semua kerja Cina semua ini. Di depannya Perumnas, di belakangnya Cina semua. Sampai sekarang kami yang di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Panceng, Pak Gubernur, itu sudah berdiri, kami pertahankan. Jadi nggak ada apa-apa masalahnya.
Jadi sesuai dengan niat kita semua, kita pertahankan masjid ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bicara lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Lubis, Pak Gubernur. Saya diangkat oleh kawan-kawan Aliansi Ormas Islam menjadi Ketua Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturahim sejak November 2017. Jadi kita sudah banyak melakukan, pertama prinsip kami merangkul bukan memukul, mendakwah, ya. Jadi kita mau mendakwakan bahwa masjid itu semua wakaf milik Allah, dan ada kan masjid dipindahkan kecuali dalam undang-undang positif dikatakan kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR dan tidak melanggar syariah. Di sini kita lihat bukan untuk kepentingan umum, karena kepentingan umum itu ada aturannya, ada peraturannya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 kalau salah. Jadi ada undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum itu misalnya pendidikan, sarana keamanan, sarana kesehatan. Tapi untuk khusus rumah susun, kepentingan umum kriterianya adalah rumah susun yang statusnya sewa. Ini rumah susun yang statusnya jual beli, bukan rumah susun lagi, apartemen sekarang. Jadi ini untuk kepentingan bisnis, jadi bukan untuk kepentingan umum. Satu. Kedua, RUTR. RUTR ini adalah untuk kepentingan ibadah, sedangkan RUTR yang sana untuk kepentingan perkantoran. Jadi melanggar RUTR yang ada. Melanggar syariah, karena fatwa MUI Sumut mengatakan kalau ada satu masjid masih dapat dipergunakan, mau diganti yang lebih maslahat belum boleh, karena ini masih bisa dipakai. Karena menggeser masjid atau memindahkan masjid hanya dalam keadaan darurat. Itulah fatwa MUI Sumut tahun 83 yang selama ini kita pegang teguh ormas-ormas Islam di Sumatera Utara. Sebagai contoh, Masjid Nurul Hidayah ditawarkan ke depan, agak ke depan, di pinggir jalan beberapa meter, 50 meter. Kami nggak mau. Masjid Jalan Timur mau dipindahkan ke seberangnya, kami nggak mau. Jadi kami mempertahankan masjid ini berdasarkan juga fatwa yang dikeluarkan MUI Sumut tahun 83 yang telah dikukuhkan, ya, di pusat dengan fatwa MUI Pusat nomor 54 tahun 2014. Yang kedua, pewakil daripada masjid ini banyak. Jadi bukan asal mulanya di sana, di Gang Muluk. Jadi asal mulanya di Gang Muluk sana itu dipindahkan ke sini tahun 95. Itu ada prasastinya Bakti Jafar yang meresmikan masjid ini. Dulu alasannya untuk kepentingan umum, tapi sekarang tempat Asia Megamas. Sekarang di sini mau dipindahkan lagi. Masjid ini bukan pedagang kaki lima yang digusur sana, gusur sini. Kita punya Islam. Dulu Perumnas memindahkan masjid ini ke sini, tapi Perumnas mengatakan masjidnya terbakar. Tidak, ada saksi mata masjid itu tidak terbakar, tapi karena lahannya mau dipakai, ya dipindahkanlah ke sini. Ada fatwa MUI Kota Medan waktu memindahkan dari Gang Belur ke masjid sini. Tapi dari sini ke sana sudah di MUI tanggal 1 April, kalau nggak salah tanggal 1 April 2017, seluruh berkumpul di MUI Medan membicarakan masalah masjid ini. Keputusannya minta supaya masjid ini tidak dipindahkan. Dan itu ada notulennya, ada foto-fotonya. Perumnas hadir, ormas Islam hadir, polisian hadir, tentara hadir, semuanya diundang. Badan wakaf hadir, KUA hadir. Belakangan KUA dan badan wakafnya yang berbeda pendapat, ya.
Jadi pertama, kesepakatan awal masjid ini semua stakeholder sudah diundang, masjid ini tidak akan dipindahkan. Makanya Pak Hatta diminta groundbreaking lah ini. Di situ dinyatakan lagi oleh Perumnas ada jejak digitalnya semua, ya. Jadi bukan cuma lisan, ada jejak digitalnya. Kita kumpulkan semua ini. Dikatakan bahwa masjid ini tidak akan dipindahkan, bahkan akan diperindah. Terus itu tiba-tiba 3 bulan kemudian muncul masjid yang baru. Ini menambah para ulama kita. Tiba-tiba sudah ada kesepakatan BKN yang pindah ke sana dengan Perumnas, padahal belum ada dirapatkan, dimusyawarahkan di masjid. Hanya pengurus sama Perumnas sudah ada MOU. Dibuatlah akal-akalan surat untuk istibdal ke Menteri Agama dengan alasan bahwa masjid ini lebih rendah daripada tanah Perumnas. Padahal kalau kita lihat Pak Gubernur, masjid ini lebih tinggi daripada jalan. Jalan itu lebih tinggi daripada Asia Megamas. Kalau masjid ini terendam, Asia Megamas terendam. Pasti terendam. Kalau ini aja belum terendam, Asia Megamas pasti terendam. Jadi akal-akalan aja. Kalau masjid ini katanya kurang tinggi, kita tinggikan. Kalau masjid ini kurang menampung jemaah, kita besarkan. Bukan alasan untuk dipindahkan. Jadi kami sudah RDP di DPRD Kota Medan dan minta masjid ini jangan dipindahkan. Bahkan pada waktu RDP dibuka di situ ternyata IMB Perumnas itu tidak sampai ke masjid ini. Tapi sekarang kenapa mereka menyatakan bahwa IMB-nya sudah sampai ke masjid ini? Kami sudah RDP, kok DPRD Kota Medan tidak setuju masjid ini dipindahkan. Dan kami sudah RDP dengan DPRD Sumut. Juga tidak ada rekomendasinya semua di sini. Kami sudah kumpulkan semua data-datanya, tidak bisa dipindahkan, ya. Jadi DPRD Sumut, DPRD Medan, kami cari jalur konstitusi, ya. Kita ke MUI Medan, kita selalu koordinasi dengan MUI Sumut, biarpun tadi Ustaz Ardiansyah bilang mengatakan memang tidak resmi Apmas mengaudiensi pada MUI Sumut, tapi kita juga sudah pernah minta fatwa dan kita sudah diundang dan MUI Sumut sudah mencetak buku tentang, dan salah satunya masuk masalah masjid ini. Terus itu, ini masjid ini pernah dijarah. Jadi mereka tidak bisa pakai cara-cara yang secara hukum. Mereka suruh oknum-oknum untuk menjarah ini, dirusak semua, ini diangkat semua, diambil semua kursi, ambal semua diangkat. Tapi kami belum itu. Kami tetap kepolisian akhirnya bisa mengembalikan malam itu juga. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Di jam 1 malam mereka masuk, mereka pagar dengan seng. Nah, udah kejadian itu akhirnya mereka tulis surat menarik balik masjid yang lama, masjid yang baru mereka itu. Ya, mereka menarik masjid yang baru itu. Ya, tiba-tiba sekarang muncul penetapan pengadilan agama yang mengatakan istibdalnya sah. Padahal kita tahu semua bahwa istibdalnya tidak sah. Makanya kita lakukan perlawanan hukum. Kita konsultasi dengan MUI Sumut, MUI Medan. Kata Pak Hatta, kalau mereka melakukan hukum, kita juga melakukan perlawanan hukum. Makanya kami sudah mendaftarkan kasasinya, bahwa kita akan lawan juga secara hukum kasasinya, karena kita tahu bahwa dalam penetapan pengadilan agama itu unsur-unsur yang menjadi saksi cuma pihak mereka. Ya, yang jelas-jelas ini kita bilang air putih, mereka bilang kopi. Kita bilang air putihnya kopi, kata mereka. Jadi kita sudah melawan secara hukum. Kita sudah RDP di RDPRD Kota Medan, DPRD Sumut sudah kita lakukan. Kita sudah 3 tahun menjaga masjid ini siang malam. Ormas Islam ya. Jadi kami minta bahwa kita bersama-samalah sekarang untuk menjaga dan memakmurkan masjid ini. Saya sudah dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau serahkan ini data ini kepada Pak Gubernur, ya. Ini secara resmi Apmas menyerahkan kepada pihak Gubernur. Saudara-saudara saya, yang salah itu bukan yang zolim. Yang salah itu umat Islam yang mudah di kanan kirikan. Ini
adalah membuka mata kita bahwa kita ini sudah terkotak-kotak, semua dihapus, semua dijolimi, termasuk beliau ini. Kenapa? Karena Allahu Akbar kita itu tidak lagi Allahu Akbar. Jadi hanya ucapan saja Allahu Akbar. Dulu Republik Indonesia ini merdeka dengan teriakan Allahu Akbar. Tapi Allah Akbarnya orang-orang tua kita dulu itu tidak peduli nyawa. Tapi Allahu Akbarnya kita sekarang nih, habis Allahu Akbar dia sembunyi di bawah kolong. Sehingga Allahu Akbar kita sekarang ini hanya melindungi masjid yang kecil ini saja tak mampu lagi. Itu apa teriak Allahu Akbar? Padahal Allah Maha Besar. Tak ada dunia ini tanpa kehendak Allah. Itu Allahu Akbar. Saya datang ke sini saya tidak minta dikuliahi. Begitu saya masuk saya lihat, saya sudah bisa mengambil suatu keputusan kesimpulan bahwa umat kita ini lemah. Kenapa lemah? Dari muli-mulinya, umat-umatnya, kita berjalan sendiri. Apa percaya saudara-saudara saya sekarang? Begitu nanti ramai orang lalu bongkar, ada semua ini yang duduk di sini. Allahu a'lam, tergantung iman dia. Saya melihat itu di Aceh waktu tsunami. Setinggi pohon kelapa air itu jalan. Orang ada berteriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tak mau masuk masjid dia. Karena sudah pasti tahu dia tak bisa lari. Habis semua disapu air. Padahal air itu begitu jumpa masjid membekat dia. Orang yang di dalam masjid itu insya Allah selamat semuanya. Itulah masjid rumah Allah. Nah sekarang ada orang yang mau mencerca masjid ini. Saya takut umat yang sekarang berdiri duduk-duduk di sini ini tak lagi lari ke masjid, keluar semua kemana-mana. Ada lagi nanti yang dibujuk-bujuk, ada yang dikasih amplop, ada yang semua bercerai-berai. Ada banyak. Inilah Islam sekarang lemah. Saudara-saudara saya tak berkata apa-apa, tapi yang menghancurkan saya sudah tak tahu saya di mana-mana. Antum semua pernah lihat saya mundur? Insya Allah, demi Allah, karena saya belum benar-benar meyakinkan Allahu Akbar. Kalau Allah tak berkehendak saya mati, sampai kapanpun saya tak akan mati. Sudah saya buktikan itu 16 kali saya bertempur. Insya Allah saya tak mati-mati. Karena Allah tak berkehendak saya mati. Mudah-mudahan ini masuk ke dalam hati kita. Tadi sudah saya katakan, saya tak mau cerita yang panjang-panjang, capek cerita panjang. Saya ingin tahu masjid ini kayak apa. Begitu masjid ini seperti ini, sudah saya putuskan, tak ada yang boleh mengganggu masjid ini. Siapapun yang mengganggu akan berlawanan dia. Allahu Akbar. Saya tak pakai yang lain-lain. Silakan yang punya iman ikut, yang tidak punya iman pulang. Setuju? Setuju. Untuk itu lakukan
lakukan opini. Anda lakukan, panggil Pak MUI Medan, mana? Bapak panggil. Bapak jangan hanya sekedar begini, tapi pelaksanaannya harus diikuti. Kenapa ini saya sampai ke sini? Walaupun ini takdir Allah saya sampai ke sini. Mungkin Allah mengambil gubernur sombong sekali. Ke masjid ini aja nggak mau, sehingga dikatakanlah masjid ini mau dibongkar. Akhirnya sampailah saya ke sini. Setuju ini semua? Sekali lagi, saya tidak berpolitik. Saya saat ini sudah jadi gubernur. Saya jadi gubernur ini karena juga para antum saya ini, saudara-saudara muslim saya ini memilih saya. Inilah saya jadi gubernur. Inilah amanah yang harus saya lakukan. Mari kita berdoa bersama, dipimpin oleh Ustadz kita dengarkan doa sama-sama kita, karena habis ini ada kegiatan-kegiatan lain. Para bapak-bapak kita, para ulama kita, tokoh-tokoh, umat-umat kita semua. Lanjutkan perjuangan dengan nama Allah. Tidak ada kepentingan semuanya. Setuju? Silakan Ustaz, tolong doa, pimpin doakan.